di tempatnya si Abah. Nah, setelah gue sampai di tempat itu, nah gue mau teman-teman gue dulu nih pada mandi nih, yang 5 orang ini nih. Nah, gue liatin satu-satu. Nah, temen gue selesai mandi itu dia ngomong, nanti lu pasti bakalan ngeliat dah. Gue ngeliat ke depan tuh, nggak tahu kenapa, tahu-tahu mata gue pengen ngeliat ke depan aja. Itu di situ gue ngeliat orang lagi tapak tinggi hitam orangnya. Di situ gue udah bener-bener panik segala. Aduh, cuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Robi Angga di acara Per Jam Perjalanan Misteri. Di kesempatan hari ini, saya kedatangan seorang narasumber yang ingin menceritakan kisah mistisnya. Dan sebelum lanjut nonton videonya, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini agar terus berkembang dan mengupload video-video lainnya. Oke, ini bintang tamunya. Dan ini dia narasumber kita, di mana narasumber ini adalah kerabat dekat saya, dan dia ingin menceritakan perjalanan mistisnya yang dia alami di tahun lalu, di tahun 2020, bro. Iya. Oke, langsung aja perkenalkan diri lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Febri, sering dipanggil Pebul. Gue tinggal di daerah Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan perjalanan misteri gue yang pernah gue alami di tahun lalu ya, di tahun 2020. Pada saat itu gue bersiap untuk berjalan bersama teman gue, dan gue berkumpul di suatu tempat, dan gue berjalan berkisar 6 orang bersama kerabat gue. Dari situ tujuan gue ke sana untuk bersilaturahmi ke saudara-saudara gue yang ada di Banten. Oh, jadi di Banten nih? Iya, gue ke Banten. Waktu itu tujuannya buat silaturahmi aja ke sana, bro. Gitu. Dan gue berjalan jam 8, bro, dari rumah. Gue jalan jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Nah, ini mempersingkat cerita aja ya. Dan gue sampai di sana, dan gue bertemu dengan saudara-saudara gue di sono. Situ gue makan, istirahat, ya kan. Dari situ gue selesai makan dan istirahat, gue langsung menuju ke tempat pariwisata. Nah, Di daerah Banten sana? daerah Banten juga di situ. Dan dari situ gue selesai pariwisata, gue mandi segala macam, istirahat apa. Dikira gue selesai dari situ pulang nih, bro. Nah, dan ternyata gue selesai dari situ, gue tanya nih ke kerabat gue yang satu, habis ini kita kemana, bro, kira-kira? Gue juga kurang tahu nih, Bul. Dia ngomong gitu. Nah, dari situ langsung gue ngomong gini, ya udah kita ikutin aja, maunya kemana lagi. Karena waktu itu juga kita kesono waktu udah hampir sore juga, makanya badan gue udah capek semuanya. Gue pengen buru-buru istirahat, ya kan. Dan sebelumnya nggak langsung pulang, malah ada ke tempat lain. Nah, itu dia. Gue juga nggak habis pikir, maksud gue nggak tahu nih pas gue diajak ke tempat yang lain. Nah, dari situ gue jalan lah ke tempat itu, di tempatnya si Abah. Nah, setelah gue sampai di tempat itu, nah gue ngobrol-ngobrol nih ceritanya, ngobrol-ngobrol
nanya gue tinggal di mana, ya kan, ngobrol-ngobrol di situ mediasi. Nah, setelah selesai ngobrol-ngobrol itu, gue udah mulai curiga dari situ. Wah, ini gue ke tempat orang pinter nih, ya kan. Nah, gue bingung nih. Mungkin temen gue ada masalah, mungkin kan gue juga nggak pengen tahu kan masalah dia, mungkin masalah dia pribadi lah, gitu. Ya udah. Nah, iya, dikira gue dari tempat pariwisata tadi gue langsung pulang nih bro, dan ternyata dari situ gue diajak ke tempat itu. Tempatnya sih agak lumayan angker ya bro, maksudnya naik gunung juga, naik ke arah rumahnya dia tuh dari perjalanan pariwisata kurang lebih 1,5 jam bro. Iya, sampai ke rumah si Abah itu. Nah, dari situ gue ngobrol-ngobrol, bincang-bincang banyak sekitar jam 12, udah hampir mau jam 12 deh itu pokoknya. Iya, hampir jam 12 gue ditanya sama temen gue, maksudnya lu punya niat apa nih ke sini lah. Gue nggak tahu mau niat juga gue apa, gue nggak tahu kan, gue juga diajak gitu. Nah iya, gue juga nggak tahu apa nih ceritanya. Nah tiba-tiba itu si Abah itu nanya gue, siap nggak nih? Loh kan gue bingung, siap gimana nih Bah gitu. Ya siap aja pokoknya, ntar kita mandi di bawah. Gue kaget dong di situ, mandi itu mandi apa nih, ya kan gue nanya. Nah itu dia, makanya gue bingung. Dari situ gue berpikir, wah pasti nih gue dimandiin kembang 7 rupa kayak gitulah pokoknya. Nah selesai dari berbincangan itu akhirnya gue diajak lah, oke gue mau nih ngikut, gue juga penasaran orangnya. Nah dari situ lanjut gue ke tempat itu, air terjun itu, Curug. Nah dari situ gue jalan ke bawah. Nah dari situ gue ngelewatin suatu tempat yang tempatnya dibilang angker juga sih dari situ. Jadi pas gue jalan itu ada rumah kosong di situ. Ada rumah kosong. Nah di situ juga gue ngerasa merinding aja badan gue nggak tahu kenapa tuh. Tiba-tiba badan gue merinding semuanya. Posisi di pohon, ada pohon tuh, pohon apa sih namanya kalau di sini, pohon gede tuh, semacam kayak pohon beringin gitulah. Iya cuma bukan pohon beringin, gue nggak tahu namanya pohon apa. Nah di situ kayak ada yang ngintip bro. Iya cewek pokoknya yang setahu gue. Cuma teman gue nggak ngeliat, dia jalan aja kan tuh, dia udah ngikutin jalan. Cuma gue di belakang nih, gue sendirian megangin senter ya kan. Tempatnya itu menuju jalan itu gelap pokoknya, tempatnya gelap banget, nggak ada lampu sama sekali, cuma suara jangkrik sama ini doang, sama kodok ya, jadi kedengaran di situ. Nah di situ gue ngerasa tuh cewek ngeliatin, rambutnya panjang di situ tuh. Kayak iya pokoknya kayak model Kunti gitu, cuma ya seorang perempuan gitu. Dan gue juga nggak mau ngeliat lebih dalam lagi. Nah gue nerusin perjalanan gue di situ gue perjalanan ke air terjun itu kurang lebih makan waktu hampir 1 jam. Berarti jauh juga bro. Lumayan, jalannya juga lumayan bro. Ya berasa lah pegelnya. Ya dari situ tuh. Nah di situ gue jalan, gue sampai di lokasi, gue siap-siap. Temen gue udah pada prepare lah segala macam buat mandi, persiapan. Nah gue awalnya emang nggak mau mandi ya kan, cuacanya dingin banget ya kan, posisi malam jam 1 gue sampai situ. Nah itu jam 1 gue nyampe tempat itu Curug. Oh gue nggak mau mandi, emang gue orangnya sama dingin kan kurang gitu maksudnya. Di situ
dari temen gue udah selesai, mau mandi nih ceritanya. Nah gue ditanya sama si abah itu, yang orang pintar itu, kamu mau ikut mandi nggak, kata dia gitu. Terus gue jawab, saya nggak kuat bah, dingin airnya pasti. Ya nggak apa-apa katanya. Kata siapa? Iya nggak apa-apa kata si abah, nanti saya ini kasih bacaannya, nanti kamu baca. Nah dari situ otomatis kan mau nggak mau kan gue harus ikut karena gue udah jalan juga kan. Bacaan itu apa? Ya ada deh pokoknya bacaan gitu ya, takutnya nanti gue ngomong gini-gini lu nggak percaya gitu kan. Ada suatu bacaan di situ, udah gue prepare juga. Nah gue ke bagian belakangan nih bro ceritanya. Lu paling belakang. Gue paling belakang, pokoknya gue ngeliatin dia dulu nih yang nah teman-teman gue dulu nih pada mandi nih, yang 5 orang ini nih. Nah gue liatin satu-satu. Nah temen gue selesai mandi tuh dia ngomong, nanti lu pasti bakalan ngeliat dah full. Ngeliat apaan nih, kan gue mulai curiga, mulai penasaran. Ya pokoknya nanti gue ceritain di atas, kata dia gitu kan, di tempatnya si Abah. Ya udah gue mulai penasaran tuh di situ. Nah, udah prepare, udah pas bagian gue nih terakhir. Nah, gue dikasih bacaan. Nah, terus gue disiram bagian kepala gue nih, ya kan, sama si Abah itu satu gayu air dari curug itu. Nih rasain airnya dingin nggak? Wah, gue ngerasain bener dingin banget, kayak ngilu badan gue. Parah pokoknya. Nah dari situ gue langsung mandi tuh. Gue nyebur kamu di situ. Ya udah saya nyebur situ. Itu curug, nyebur di curug atau gimana? Iya, jadi modelnya ini tempat pemandian. Nah di sini ada 3 curug nih di depan gua. Tuh, yang satu curugnya nggak terlalu tinggi, satu tinggi. Jadi yang gua ini nggak terlalu tinggi lah pokoknya. Nah di situ langsung gua maju ke tempat air terjun pertama nih di situ. Jadi setiap air terjun itu gua harus baca yang dia kasih si Abah. Oh iya, ada bacaan. Nah itu sambil gua merem juga di situ. Gua baca yang air terjun pertama itu, gua baca udah kan, maksudnya gue konsentrasi, gue bisa gue baca. Nah terus yang kedua ini gue baca lagi bro, ya kan, gue baca lagi situ, kira gue bisa juga. Nah ini yang terakhir ini bro, gue udah punya firasat, maksud firasatnya nggak enak lah gitu, kayaknya ada berbau-bau mistik gitu, mistik gimana sih. Nah, awalnya udah beda dah, udah bener-bener merinding ya kan, ditambah juga harus konsentrasi bacaan di situ. Nah di situ langsung gue baca tuh yang dia kasih, yang si Abah kasih itu. Gue baca, pas gue melek, pembacaan gue setengah kan, gue melek ngeliat ke depan tuh, nggak tahu kenapa, tahu-tahu mata gue pengen ngeliat ke depan aja. Itu di situ gue ngeliat orang lagi tapak tinggi, hitam orangnya. Dari situ gue udah bener-bener panik segala. Aduh, cuman mau gimana, gue posisinya udah di situ, ya kan. Kata si Abah terus baca gini-gini. Awal dia pesen itu. Dari situ gue ngeblank dong, nanti gue nggak fokus karena kan gue kaget, gue juga nggak tahu, ya kan, karena gue juga pendatang juga di situ, dan niat gue juga kan awal mulanya gue nggak tahu gue mau diajak ke tempat itu kan. Akhirnya gue ngeblank bener-bener, nggak ada persiapan sama sekali, bener nggak. Nah selesai dari situ udah gue langsung bergegas buat siap-siap nih ceritanya, gue mau balik ke tempat si Abah. Di situ bener, jadi orang itu menyerupai, jadi kayak batu bro, hitam, kalau bentuknya ya bentuknya kayak batu hitam. Nah di situ lagi tapak gitu, gua kira manusia itu tadinya. Nah ternyata sekelebetan pas gua lihat lagi udah nggak ada dia.
pas lo perhatiin lagi tuh Iya, gue perhatiin terus emang di situ. Kok tiba-tiba orangnya hilang? Nah, berarti kan bukan manusia. Gitu. Jadi tempatnya tuh kayak gua gitu, bro. Jadi air terjun di bawahnya itu gua. Itu yang terakhir air terjun yang ketiga tuh, yang paling gede. Ya, salah kata paling gede lah di situ. Paling tinggi di situ. Nah, di situ baru selesai gua. Dari situ akhirnya gue siap-siap buat ke tempatnya si Abah lagi di situ. Nah, gue juga baru tahu di situ ternyata ada pemakaman keramat di situ. Makam keramat di situ. Itu emang benar-benar gelap banget, nggak ada lampunya ya kan. Di situ gue bertanya-tanya tuh sama si Abah, "Bah, ini tempat apa ya?" Kan gitu. Terus si Abah jawab, "Makam keramat ini," katanya gitu. "Oh, makam keramat. Berarti ini udah lama juga ya tempat ya, Bah?" "Ya udah lama, ini dari zaman dulu tahun berapa gitu. Pokoknya tahun-tahun pas penjajahan itu udah ada di situ." Udah lama banget di situ. Dari apa? Zaman-zaman penjajahan pokoknya udah ada di situ. Nah, di situ juga gue ngerasain di kuburan itu kayak ada sosok juga nih, cuman kayak kepala doang, gimana sih, cuma nggak tepat di kuburan itu, enggak, jadi di sela-sela kuburannya, jadi kayak model kayak jenglot gitu. Kayak apa sih namanya, kunyang, iya kunyang kayak gitu. Nah itu nggak ada badannya. Gue lihat, gue langsung gue bacaan apa yang gue bisa ya kan di situ. Nah, gue jalan pelan-pelan di situ. Gue keringet dingin beneran di situ. Di situ iya. Dan di situ gue nyampe ke tempatnya si Abah lagi nih. Udah di situ langsung gue tanya-tanya sama temen gue. Gue nggak langsung nanya ke Abah ya. Karena si Abah kan udah paham karena dia orang situ kan. Jadi gue nanya sama temen gue. Gue bilang, "Lo lihat apa aja, bro, di situ?" "Ya, pokoknya ada orang yang lagi tapa di situ." "Oh benar, ini juga yang pernah yang tadi gue lihat nih." Gitu. Nah, terus temen gue ngeliat itu juga sama di situ. Cuman yang tadi perempuan yang itu yang pertama gue datang tuh dia nggak ngeliat. Terus sama si yang orang yang kepala doang tuh, badan yang nggak ada itu, dia nggak ngeliat itu. Cuman gue yang ngeliat gitu. Nah, terus jawaban dia begitu, dan dia juga ngelihat juga. Dan dari situ gua berenam gua langsung mandi kembang tuh di tempatnya si Abah di ibarat kata tuh kayak modelnya bahasanya spiritual itu dinetralin lah. Itu takutnya nanti pas kita pulang ada hal-hal apa yang nggak ingin terjadi lah gitu. Kira gue dinetralin di situ. Dan dari situ gue banyak tanya-tanya juga sih masalah si Abah ini. Maksudnya gue kan nggak kenal juga sama dia nih. Jadi gue nanya-nanya kesehariannya si Abah nih apa gitu. Karena dia juga kan orang spiritual juga, ahli spiritual, sering ngobatin orang juga gitu, bro. Gitu. Jadi apa sih namanya kalau dibilang ya kayak orang pintar gitu dah pokoknya. Ya, lanjutannya gitu. Nah gitu. Terus apa lagi tuh yang lu lihat di situ? Ya dari perjalanan gue sih yang gue lihat itu doang, perjalanan yang waktu gue ke Curug itu. Pas lu di Curug itu Iya. sama pas lu mau ke rumahnya si Abah itu. Nah itu gitu. Jadi pas gua selesai dari pemandian itu aja gua ngeliat di situ udah ada orang yang bentuknya kepala doang, nggak ada badannya. Itu doang yang pernah gua lihat di situ. Itu perjalanan, maksud gua perjalanan apa ya? Ya sama sekali gua nggak pernah tahu dah. Dan gue juga nggak tahu tujuannya mau ke situ tadinya gitu. Ini gue sambil ngerokok aja nggak apa-apa ya, bro? Terus
setelah lu ke tempat itu, Hah? lu nggak nanya ke temen lu buat apa waktu itu? Ya mungkin ya gue juga kan nggak enak nanya juga, maksudnya masa ya gue kepo sih masalah orang gitu kan. Dan gue juga mungkin udah paham nih nih orang udah punya, mungkin ada masalah nih, makanya dia lari ke tempat ini. Dan gue langsung berpikir begitulah pasti gitu. Jadi lu nggak sempet nanya? Enggak, gue nggak sempat nanya. Nah terus nih masalah apa sih namanya, dari selesai gue mandi tadi kan gue ngobrol-ngobrol banyak juga sama Abah nih. Dan gak lama temen gue yang satu ini diajaklah dia ke kamar, ceritanya kamar khusus lah dia bilang, kamar Abah. Kamar apa spiritual? Nah itu gue nggak tahu kenapa dia dipanggil suruh masuk situ. Nah selesai setengah jam dia keluar. Di situ dia nggak berani buat ngomongin habis ngapain aja di situ ke gua. Jadi pas setelah di mobil baru dia ngungkapin itu gitu. Selesai gua dari situ gua pulang nih ceritanya. Gua pulang, badan juga udah capek banget, udah ngilu pokoknya bro, udah pada pegel banget dah, pokoknya pengen tidur aja udah ya kan. Pulang jam berapa tuh dari sana? Pulang sekitar hampir 2:30 lah pagi. Niatnya itu niatnya juga mau nginep, cuman karena apa ada urusan lain juga, akhirnya ya memutuskan untuk pulang aja ke rumah gitu kan. Gue juga udah capek banget, bener-bener capek dah. Ya di situ gue ngobrol pas di mobil sama temen gue. Nah ternyata temen gue juga ada yang apa ya dibilang, jadi nggak tahu kenapa temen gue nggak minta. Nah dia langsung diisi badannya tuh ceritanya, dia ngomong sama gue sendiri. Jadi ya mungkin nggak tahu buat aura juga, mungkin nggak tahu buat, pokoknya ya hal-hal kayak gitu lah. Jadi yang bisa dibilang kalau orang spiritual kayak susuk gitu. Nah, jadi susuk kan banyak bro jenisnya, bukan cuma satu doang gitu. Nah disitu gue tanya dia, dan dia juga dimasukin benda sesuatu ke dalam badannya tapi dia nggak sadar. Nah, ya mungkin dibilang disuruh tidur dia tidur mungkin ya, karena kan dia nggak sadar posisinya apa, dimatrain apa, jadi dia nggak berasa badannya gitu kan. Nah, terus dia ngomong, kok kayak dibeset-beset badan gue ya, tapi gue nggak ada darah sama sekali gitu, dia ngomong. Nah di situ gue udah paham, gue di situ udah paham bro. Oh jadi begitu. Tapi lu niat, maksudnya ikhlas nggak lu nanam gituan di badan lu nih? Kan gue tanya gitu, soalnya sifatnya kalau kayak gitu kan negatif bro. Jadi nggak sembarangan lu nerima aja gitu. Jadi kayak lu nih misalkan mau nerima barang sesuatu tapi lu nggak tahu pengirimnya siapa nih, kan lu nggak mau, bener ya? Nah itu kayak gitu modelnya. Gue saranin gini sih ke temen gue, maksud gue kalau misalkan lu udah ngerasa nggak nyaman, udah lu mendingan lu cabut aja daripada lu nya kenapa-napa, kan gue bilang gitu. Nah dari situ akhirnya gue pulang. Di perjalanan itu udah sampai situ perjalanan gue yang pernah gue alamin tanpa sepengetahuan, tanpa settingan, maksudnya tanpa apa sih rancangan gitu kalau gue mau ke tempat itu. Jadi gitu. lu sebenarnya nggak tahu kalau lu tuh pengen ngajak tempat itu. Nah nggak tahu gitu bro. Dan lu juga nggak tahu nih gunanya gua mandi itu buat apa gitu. Nah itu dia, makanya gue sih udah paham ya kalau masalah pemandian gitu, cuman gue nggak niat sama sekali buat mandi kayak gitu. Jadi lu cuman ya udah gue ikut aja ya kan. Ya mungkin karena gue nggak niat ke situ ya, dan gue juga
nggak berhasil sih kata gue nggak konsen nih. Ya kan udah udah bodo amat dah ya karena kan. lu nggak ada Nah niatan buat kayak gitu. karena gue nggak ada niat buat mandi gituan dan gue juga nggak tahu manfaatnya buat apa. Ya itu pada intinya gue nggak tahu apa-apa, tahu-tahu nyampe ke situ udah gitu bro. Terus pas lu pulang sampai di rumah tuh ada kejadian-kejadian aneh pas dari situ apa enggak? Nah itu gue mimpi ceritanya. Oh, Gue cuma mimpi. Jadi ada seorang kakek-kakek. Nah itu dia bawa tongkat. Jalannya juga agak bongkok sih. Dia ngomong gini ke gue, Dek, kamu masih sanggup nggak kesana gitu. Dan gue juga bingung nih, maksud dari bahasa si kakek itu apa. Ya kan gue tanya balik dong ke dia, maksudnya ke jalan ke sana mana nih kek gitu kan. Ya ke tempat yang tadi gitu dia ngomongnya. Nah itu pas gue pulang dari sana langsung gue nanya gitu. Nah ke si kakek kan jawab tuh ke tempat yang tadi kamu mandi gitu, kira-kira kamu kuat nggak jalan lagi ke sana gitu. Nah setelah pas gue mau ngomong masalah kuat atau enggaknya, ya gue bilang apa adanya. Ya terus terang kayak saya nggak kuatnya karena dingin dan segala macam apalah gitu. Cuman si kakek ini udah nggak ada pas mau ngomong itu, tau-tau ngilang gitu aja. Nah, dari mimpi itu. Nah gitu. Udah dari situ paginya gue bangun, gue tanya temen gue langsung. Gue bilang, gue ngipik ketemu kakek-kakek siapa ya? Wah lu siapa tuh? Katanya, lu dikasih barang apa emang? Lu gak dikasih barang apa-apa sama sekali dari si abah itu. Ya mungkin kan kalau gue dikasih benda apapun titipan, mungkin kan gue bisa bawa mimpi gitu. Nah mungkin gini kalau menurut feeling gue sih, jadi si kakek itu nyaranin buat gue ke situ lagi. Karena kan gue awalnya itu kan gue nggak konsen sama sekali, bener-bener buyar gitu. Nah mungkin si kakek ini nyuruh buat gue ke situ biar gue ini lebih fokus gitu. Cuma kan gue gini, ibarat kata gue sama hal-hal kayak gitu, kalau melanggar syariat buat apa bro? Gak ada manfaatnya, bener nggak? Itu kecuali is okay dari misalkan apa dari keluarga gue harus menjalankan syariat seperti itu, ya bakal gue lakuin gitu. Kalau untuk kepentingan pribadi gue sih, menurut gue hal-hal yang kayak gitu tuh nggak penting banget bro. Buat apa sih gitu. Berarti itu pas lu sono tuh pulang cuman lu doang yang kayak di mimpi, atau teman-teman lu yang lain? Iya, teman-teman gue yang lain enggak. Mungkin ya apa ya, kalau dibilang ada yang siap ada yang nggak siapnya sih sebenarnya. Jadi kan posisi gue juga emang nggak siap banget itu, nggak tahu apa-apa. Dan temen gue juga mungkin yang di luar dari gue juga mungkin ada yang nggak tahu apa-apa gitu. Apa mungkin mereka udah ngomong dan gue juga sendiri nggak tahu, kan gue nggak tahu karena gue diajak kan gitu. Kecuali gue yang merencanakan perjalanan itu, baru gue tahu dong ceritanya gimana. Ya, kan pasti kan gue udah punya ancang-ancang nih. Oh gue bakalan ke tempat itu, gue harus niat ini kan gitu. Jadi udah sampai di situ dah. Ya sampai di situ aja. Jadi kesimpulannya gini, maksud gue buat penonton yang ada di rumah, semisalkan kalian diajak ke tempat seperti itu, tolong kalian berpikir yang positif aja, jangan terbawa rayuan, hasutan atau segala macem lah bentuknya itu. Ntar lu misalkan habis tempat dari situ lu begini itu semua kalau melanggar syariat buat apa? Nggak ada gunanya juga ya kan. Mendingan lu yang baik-baik aja, maksudnya yang apa adanya aja gitu. Lu diajak kemana is oke, lu ayo ikut. Cuman
hal-hal yang negatif jangan lu ambil, gitu aja. Hal-hal yang positif baru lu ambil dari situ. Itu aja sih menurut gua. Nah, jadi itulah kisah Bang Febri. Jadi sebenarnya kita ini apa ya, dia tuh tidak tahu kalau dia tuh mau diajak tempatnya pemandian, Iya. curug kayak gitu lah. Nah, jadi sampai di sini dulu ceritanya. Mungkin nanti ada cerita lain kali Bang. Ya mungkin nanti sebenarnya banyak sih yang misteri yang lain, cuma kan yang mau diungkapkan satu, nggak mungkin banyak kan, gitu. Oke, jadi buat kalian semua jangan lupa di Subscribe channelnya. biar makin berkembang jauh. Betul, itu cakep. Oke, jadi selesai sampai di sini adalah perjalanan misteri. Dah.